Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, para pemirsa dan seluruh media, rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini kami Satuan Tugas Penanganan COVID ingin memberikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk itu perkembangannya akan disampaikan oleh Ketua Satgas yaitu Letjen TNI Doni Monardo. Untuk itu waktu dan kesempatan kami sampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan sekalian, selama 2 bulan terakhir, penanganan COVID di tanah air mengalami hal-hal yang cukup menggembirakan. Sebagaimana yang juga sudah kita ketahui bersama, bahwa terjadi penurunan kasus aktif. Kalau kita lihat data yang ada, bahwa kasus aktif selama 1 bulan terakhir ini telah turun sebanyak 7,07%. Sedangkan angka kesembuhan pun mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,34%. Dan tentunya ini adalah berkat kerja keras dari seluruh komponen masyarakat, para pemerintah, para pimpinan di daerah, ketua Satgas, relawan, didukung oleh TNI dan Polri. Tentunya juga adalah para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas medis lainnya yang telah berjibaku bekerja keras untuk lebih banyak lagi memberikan kesembuhan kepada pasien di rumah sakit. Kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, apakah relawan, tenaga dokter dan kesehatan, dan semuanya yang telah selama 8 bulan terakhir bekerja keras untuk mengendalikan COVID di tanah air. Para teman-teman jurnalis sekalian, kita juga harus menyadari bahwa COVID ini adalah sebuah wabah yang memiliki risiko yang sangat besar sekali, yang menimbulkan angka kematian di berbagai belahan dunia telah mencapai lebih dari 1, juta jiwa. Dan di tanah air sendiri telah lebih dari 15.000 orang wafat, termasuk juga para tenaga kesehatan, khususnya dokter. Oleh karenanya, kita semua harus bisa bekerja sama. Kita semuanya harus bisa saling bahu-membahu, saling membantu dalam mengendalikan COVID ini. Apalagi kalau kita lihat perkembangan di berbagai belahan dunia, terjadi kenaikan kasus yang sangat tinggi sekali. Sehingga hari ini kita rasakan perbandingannya. Ketika kasus di tanah air mengalami penurunan, namun kasus di sejumlah negara mengalami peningkatan. Termasuk juga angka kesembuhan kita yang semakin baik, berada pada posisi 83,8%, namun di tingkat global angka kesembuhannya mengalami penurunan. Kita juga bersyukur setelah lebih dari 388.000 orang yang telah sembuh. Walaupun kita akui angka kematian kita masih relatif berada di atas angka kesembuhan global, yaitu 3,3%. 2 hari terakhir ini, kasus harian mengalami peningkatan lebih dari 5.000 orang. Oleh karenanya, para pemirsa dan juga para jurnalis sekalian, kita semuanya harus betul-betul menaati seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Kita lihat juga pada periode 2 bulan yang lalu, ketika pemerintah DKI mengumumkan pada tanggal 9 September tentang perubahan PSBB dari PSBB transisi ke PSBB yang diketatkan. Padahal saat itu ruang ICU di Jakarta telah mencapai lebih dari 83%. Sementara itu, ruang isolasi di rumah sakit Wisma Atlet pun
telah mendekati 90%. Kemudian Bapak Presiden menugaskan para Menko, para Menteri, terutama Menteri Kesehatan dan Satgas untuk bisa meningkatkan upaya-upaya dalam bidang kesiapan rumah sakit. Alhamdulillah tingkat ICU yang tadinya sangat tinggi akhirnya mengalami penurunan. Dan pada tanggal 1 November, persentase tempat tidur isolasi di DKI berada pada posisi yang relatif rendah, yaitu 52%. Namun, dalam 2 minggu terakhir mengalami peningkatan sampai dengan angka 63%. Demikian juga tempat tidur ICU di rumah sakit rujukan di Jakarta sempat pada tanggal 1 November berada pada posisi 58%. Namun hari ini telah mengalami peningkatan sampai dengan angka 68%. Demikian juga Rumah Sakit Wisma Atlet pada periode 1 November berada pada posisi 32,68%. Namun pada hari ini naik ke posisi 50,76%. Demikian juga Tower 4 dan 5 yang telah kita aktifkan pada pertengahan September yang lalu untuk menampung pasien-pasien yang OTG atau orang tanpa gejala. Sempat mengalami peningkatan, tetapi beberapa hari yang lalu mengalami penurunan, yaitu sampai posisi 20,47%. Dan pada hari ini, 14 November, naik ke posisi 21,50%. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hotel yang juga merawat pasien OTG sebanyak 334 orang. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kita semua harus betul-betul bisa bekerja sama. Kita semua harus betul-betul bisa saling bahu-membahu, saling membantu dalam menerapkan protokol kesehatan. Satgas berharap seluruh komponen masyarakat didukung oleh para relawan dan juga TNI Polri bisa melakukan berbagai langkah dan upaya melalui himbauan, melalui berbagai macam kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran kolektif agar upaya-upaya patuh kepada protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan. Kiranya ini sebagai pembukaan dari kami, selanjutnya saya kembalikan kepada Profesor Wiku. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Doni Monardo. Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Pada hari ini terjadi penambahan kasus positif yang cukup tinggi, yaitu 5.272, di mana kasus aktifnya adalah 12,9%, dan jumlah kasus sembuhnya adalah 83,8%. Dan memang kondisi ini untuk kasus aktifnya kita memang lebih rendah daripada dunia, dan kasus sembuhnya juga lebih tinggi daripada dunia. Namun kasus meninggalnya seperti tadi sudah disampaikan mencapai 3,3% dan masih sedikit lebih tinggi dari kasus meninggal di dunia, yaitu 2,44%. Dan selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang kondisi perkembangan kasus di Indonesia. Dan kalau kita lihat kondisinya dari zonasi yang ada, ternyata ada beberapa daerah yang meningkat. Sebagai contoh, ada zona risiko dari merah atau ini perlu menjadi perhatian bahwa zona risiko merah ini jumlahnya bertambah di minggu ini menjadi 27 kabupaten kota. Selain zonasi daerah saat ini juga didominasi oleh kabupaten kota dengan status risiko sedang atau oranye yang mencapai 370 kabupaten kota. Ini adalah jumlah yang sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwa beberapa daerah masih merasa nyaman dalam kondisi ini, padahal zona oranye ini juga daerah yang berbahaya dan bisa pindah untuk menjadi zona merah. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang update penanganan COVID untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan dalam rangka menekan laju penularan, yaitu dengan sistem monitoring perubahan perilaku
dan bertujuan untuk memantau perilaku kepatuhan individu, masyarakat, dan institusi di berbagai tempat di Indonesia dan dilaporkan secara real time, terintegrasi dan sistematis sampai dengan level RT RW. Dan terlihat pada peta kepatuhan, baik dalam kebanyakan masyarakat di kabupaten kota, ini sangat patuh, baik dalam memakai masker maupun menjaga jarak, walaupun seperti masih ada daerah yang tergolong masih kurang patuh, bahkan tidak patuh. Dan hal ini perlu ditinjau kembali sebagai bentuk evaluasi masing-masing daerah, pimpinan maupun seluruh komponen masyarakat, untuk memperketat kedisiplinan protokol kesehatan secara komprehensif. Dan kami perlu sampaikan bahwa kondisi sebagai keadaan yang ada, jangan biarkan jerih payah kita selama 8 bulan, baik memperlihatkan penurunan tren kasus positif, kematian, serta peningkatan angka kesembuhan, ini sirna begitu saja karena kelengahan kita. Di saat yang bersamaan, pemerintah setempat juga harus menekan potensi kenaikan laju penularan, sesuai dengan pembagian kerja masing-masing sebagaimana tertuang dalam Inpres nomor 6 tahun 2020 untuk menegakkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan. Tidak bosan kami himbau kepada kita semua, masih ada masa pandemi dan jangan sampai kita lalai dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga berkontribusi terhadap penambahan kasus. Jangan sekali-kali kita melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 kepada anggota masyarakat lainnya. Kita semua harus bertanggung jawab untuk saling menjaga, dan bagi pemerintah pusat dan daerah, ini adalah juga tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, selanjutnya kami ingin menyampaikan kesempatan kepada seluruh jurnalis untuk melakukan tanya jawab langsung dengan Ketua Satgas, Bapak Doni Monardo. Ini sepertinya sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertama dari Galuh Harian Kompas dan kompas.id, bahwa pekan lalu pasien yang masuk berkisar 30 sampai 60 orang per hari, sedangkan 3 hari ini melonjak jadi 200 sampai 300 per hari. Apakah kondisi di Wisma Atlet tersebut merupakan pertanda libur panjang sudah mempengaruhi laju penyebaran COVID-19? Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada teman dari Kompas ya. Jadi betul ada peningkatan pasien di rumah sakit Wisma Atlet, terutama di tower 6 dan 7 serta tower 4 dan 5. Namun apabila dibandingkan dengan periode pada September yang lalu, maka angka penambahan ini relatif masih bisa terkendali, artinya masih di bawah libur panjang pada periode yang lalu, di mana libur panjang diberikan pada Agustus, kemudian September kita lihat angka kasusnya meningkat. Lantas pemerintah DKI, Bapak Gubernur Anies mengumumkan tanggal 9 September perubahan status dari PSBB transisi ke PSBB yang diketatkan. Walaupun angka penambahan ini relatif tidak setinggi pada periode September yang lalu, namun tentunya kita harus lebih antisipatif. Ya, kita lihat di sini angka untuk tempat tidur isolasi di tower 6 dan 7 yang pada tanggal 5 November berada pada posisi 32,68%, ya. Kemudian hari ini menjadi 50,76%. Ya. Pada minggu kedua September yang lalu, tower 6 dan 7 itu sempat mendekati 90%. Sehingga saya selaku Ketua Gugus Tugas atas arahan dari Bapak Presiden Jokowi untuk menambah lagi kapasitas tower di Wisma Atlet, yaitu membuka tower 4 dan 5, serta memfungsikan tower 8 yang semula untuk penampungan PMI atau warga negara kita yang kembali dari luar negeri
untuk bisa dirawat, dan kita lihat bahwa sekarang ini penambahannya tidak sedrastis pada bulan September yang lalu. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan masih dari Kompas. Apa evaluasi dari libur panjang Maulid Nabi untuk bahan mengantisipasi libur panjang Natal dan Tahun Baru? Akankah ada kebijakan yang berbeda nantinya? Silakan Bapak. Baik, pertanyaan yang disampaikan juga dari teman Kompas, tentunya ini merupakan bahan kajian kita. Dan para Menko, yaitu Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan, bersama dengan para menteri terkait telah melakukan berbagai macam evaluasi. Kita lihat bahwa selama libur kemarin, karena upaya-upaya yang sangat masif untuk menyampaikan pesan-pesan patuh kepada protokol kesehatan, termasuk liburan aman-nyaman di rumah saja dan liburan aman tanpa kerumunan. Ini ternyata cukup baik sekali. Dan kegiatan ini didukung oleh hampir semua media di seluruh tanah air. Dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jurnalis yang ikut berpartisipasi untuk menyampaikan pesan-pesan patuh kepada protokol kesehatan, termasuk juga upaya untuk perubahan perilaku. Apabila sampai dengan 1 minggu, 2 minggu ke depan, angka kasusnya tidak setinggi pada periode September yang lalu, sangat mungkin pada bulan Desember yang akan datang, kita akan memberikan saran kepada pimpinan tertinggi, yaitu Bapak Presiden, untuk tetap memberikan libur kepada masyarakat. Dengan catatan, ya itu tetap patuh kepada protokol kesehatan. Hanya itu yang bisa membuat kita dapat mengendalikan pandemi COVID ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lutfia Arab News, ini rupanya ditujukan pada saya. Bagaimana update mengenai kehalalan vaksin? Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan vaksin halal atau tidak? Apakah masih perlu proses sertifikasi vaksin? Apakah bila sudah ada emergency use of authorizations? Baik, kami akan mencoba untuk menjawab ini. Jadi pada prinsipnya pemerintah berusaha keras untuk memberikan perlindungan kepada kesehatan masyarakat dengan menyediakan vaksin. Tentunya ada berbagai vaksin yang dikembangkan oleh dunia dan juga pemerintah Indonesia tentunya. Dan semua itu kita ingin memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan di Indonesia atas kerjasama internasional atau pengembangan dalam negeri itu dipastikan aman dan efektif. Tentunya karena kita adalah negara Muslim, vaksin-vaksin tersebut juga harus halal. Pada saat ini MUI bersama dengan Badan POM dan kementerian lembaga lainnya juga sudah mereview beberapa kandidat vaksin tentang aspek kehalalannya. Tentunya nanti akan berkembang juga dengan produk-produk lainnya yang akan diakses oleh pemerintah Indonesia. Demikian. Selanjutnya pertanyaan dari Andrian dari tirto.id untuk Pak Doni. Hari ini kabarnya BNPB membagikan masker kepada FPI untuk acara Maulid Nabi dan perayaan akad nikah anak Imam FPI Habib Rizik Syihab. Apakah benar? Kemudian apa pertimbangannya dan apa ada faktor tertentu terkait jumlah bantuan yang diberikan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Prof. Wiku dan juga kepada Saudara Adrian dari tirto.id. Yang pertama untuk vaksin, saya mengulangi kembali sejumlah penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa sebelum vaksin ini diberikan pada masyarakat melalui prosedur yang ada, maka vaksin terbaik adalah patuh kepada protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin. Kemudian kepada Saudara Adrian, betul sekali Satgas Penanganan COVID-19 Pusat memberikan bantuan masker, kain dan juga masker medis kepada Satgas yang mengelola atau panitia Maulid Nabi serta panitia perayaan
pernikahan Putri Habib Rizik. Kenapa ini kita berikan? Setelah beberapa hari terakhir, kita menyaksikan sejumlah aktivitas yang dihadiri oleh Habib Rizik Syihab. Banyak sekali masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, dan banyak yang tidak menggunakan masker. Dan ini sangat kita sayangkan, karena setiap pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, dan seluruh pimpinan, baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah, selalu mengingatkan tentang bagaimana kita harus patuh kepada protokol kesehatan. Mungkin bagi mereka yang usia muda, sehat, apabila terpapar COVID, relatif bisa sembuh dalam waktu yang tidak lama. Namun pengalaman kita selama ini, ketika yang terpapar itu lansia dan penderita komorbid, maka risikonya sangat fatal. Saya ulangi lagi, sangat fatal. Tidak sedikit saudara kita yang kelompok rentan, yaitu lansia dan penderita komorbid ini akhirnya wafat, akhirnya meninggal dunia karena tertular dari keluarga yang tidak ada gejala. Oleh karenanya, pemberian bantuan berupa masker dan juga hand sanitizer kepada panitia bukan hanya untuk menegakkan protokol kesehatan di lingkungan tersebut, tetapi juga bagian dari upaya untuk mengajak seluruh komponen yang ada di sekitarnya mau menggunakan masker. Masker diberikan untuk dipakai. Dan kami juga sudah menghubungi Bapak Wakil Gubernur kemarin dan tadi siang Bapak Gubernur Anies untuk betul-betul bisa menerapkan perda sebagaimana yang telah tertuang dalam aturan yang telah dibuat oleh pemerintah DKI. Dan kami pun berharap kerjasama pusat dan daerah bisa berjalan baik. Dan kita juga berharap semua tokoh-tokoh yang ada bisa bekerja sama agar kepatuhan protokol kesehatan ini bukan karena ada sanksi, tetapi adalah sebuah kesadaran kolektif untuk melindungi diri sendiri dan juga diri yang lainnya. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah bangsa kita, masyarakat kita bisa semakin baik dan mereka yang terpapar pun semakin kecil. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Taufik dari Harian Fajar. Di daerah ada sekolah yang sudah membuka kelas tatap muka meskipun masih di zona oranye. Bukankah ini berisiko ada klaster baru? Bagaimana koordinasi Satgas Pusat ke daerah? Baik, Prof. Wiku, terima kasih kepada Saudara Taufan dari Harian Fajar. Sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah tatap muka hanya bisa berlangsung di zona hijau dan juga zona kuning. Sedangkan yang di zona oranye dan merah itu belum diberikan izin. Namun demikian, sekali lagi kita berharap adanya sebuah keputusan yang diambil dengan cara yang tepat bagi para pimpinan di sekolah. Apabila upaya itu telah dilakukan dan berisiko, maka kami anjurkan untuk kegiatan tatap muka pun harusnya dievaluasi untuk dihentikan. Demikian Pak Wiku. Baik, terima kasih. Ini sepertinya masih ada satu pertanyaan terakhir dari media Antara. Sebentar kami akan bacakan. Dari Mas Anom dari Antara, apakah ada keterkaitan antara jumlah lonjakan positif COVID-19 yang mencapai 5.000 per Jumat dan Sabtu ini dengan libur panjang pada akhir Oktober? Silakan Bapak. Saya rasa memang masih ada, mungkin Prof. Wiku bisa menjelaskan ada keterlambatan dalam pelaporan sampel ya. Jadi libur panjang yang baru saja berlalu ini menyisakan sejumlah kasus yang terjadi terutama di kota-kota besar. Nah, kita lihat tadi data yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet dan juga penambahan bor di sejumlah rumah sakit rujukan.
walaupun tidak setinggi pada periode bulan September yang lalu. Jadi saya pikir ada keterkaitan dan mungkin Prof. Wiku bisa menjelaskan jumlah yang mencapai lebih dari 5.000 kasus pada 2 hari terakhir. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat untuk menambahkan jawaban dari Bapak Doni Monardo, bahwa selama libur panjang terlihat bahwa jumlah kasus menurun. Begitu juga laporan tentang pemeriksaan kasus sampel juga menurun. Dan rupanya perlu waktu lebih dari 1 minggu untuk merecover pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dan akhirnya masuk dalam pencatatan sehingga terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan pada 2 hari terakhir ini. Mari kita terus amati apa yang akan terjadi ke depan. Kami berharap bahwa keterlambatan pencatatan tersebut sudah selesai. Apabila belum, maka nanti akan terlihat dari data-data selanjutnya. Tetapi kita harus tetap waspada dengan segala aktivitas yang ada, tetap disiplin pada protokol kesehatan agar seluruh kasusnya terkendali dan tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang ekstrim seperti yang kita lihat selama ini. Demikian saudara-saudara sekalian, konferensi pers pada hari ini. Terima kasih kepada Ketua Satgas, Legend TNI Doni Monardo yang telah menyampaikan perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia dan menanggapi berbagai pertanyaan dari media. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasama dengan seluruh media karena media, jurnalis adalah partner kita yang penting dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.